Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Merebut energi. Mereka berempat sedang menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Yao dan menyaksikan fenomena yang tidak biasa ini terbentuk di langit dari kursi pemimpin. Ekspresinya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat melalui pertempuran keempat individu ini. Dia mungkin tidak menyadari kemampuan orang lain, tapi setidaknya dia memahami penatua Wan Huo dengan baik. Keterampilan alkemis penatua Wan Huo mungkin cukup besar, tetapi peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 kemungkinan tidak melebihi 20%. Selain itu, penyempurnaan dari pil misterius tingkat 9 membutuhkan penyerapan energi alam yang relatif menakutkan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini sangat padat, jelas tidak mungkin untuk mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9. Berdasarkan perkiraannya, bahkan jika semua energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini diserap, akan agak sulit untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Selain itu, orang-orang ini menyempurnakan 4 dari mereka bersama-sama. Jika sangat mudah untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, itu tidak akan menjadi langka di dunia ini, Yao dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa salah satu dari 4 individu akan berhasil memperbaiki pil ini di dalam hatinya. Makanya, mereka berempat kemungkinan besar bakal gagal dan berakhir imbang selama kompetisi ini. Tentu saja, penglihatannya tajam, dan dia bisa melihat jauh ke depan. Namun, yang lain tidak memiliki penglihatan seperti itu. Oleh karena itu, semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira saat mereka menatap langit. Adegan penyempurnaan pil yang tidak biasa ini benar-benar sangat langka. Yao Lao juga mengerutkan kening saat dia duduk di kursinya. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah memperoleh formula obat pil misterius tingkat 9 yang sangat langka dari tetua pertama menara pil sebelum pergi, dia tidak menyangka Xiao Yan akan memilihnya sebagai targetnya kali ini. Meskipun pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 hanya perbedaan satu kata, jarak di antara mereka seperti surga dan bumi. Meskipun sangat jarang menemukan seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil harta karun tingkat 9 di benua itu bukan tidak mungkin, tetapi dalam 100 tahun terakhir, Yao Lao belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Dari titik ini, adalah mungkin bagi seseorang untuk secara samar-samar memahami kesulitan dalam menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Energi di langit yang jauh bersiul dengan gila sebelum berkumpul menjadi 4 tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke tungku api sementara sisi lainnya menyerap energi alam yang kaya dengan liar. Energi alam ini terus-menerus mengalir ke dalam kuali api. Orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan duki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari penghisapan habis-habisan ini dari keempat individu ini. Segera, kejutan muncul di hati mereka. Mereka buru-buru mundur dengan panik, takut bahwa duki di dalam tubuh mereka, yang telah mereka peroleh setelah banyak kerja keras, akan terseret oleh 4 badai di langit. Jika itu terjadi, kerugian mereka akan sangat besar. Fenomena tidak biasa di langit ini berlangsung selama 3 hari. Selama periode waktu ini, semua orang kehilangan jejak jumlah energi yang telah diserap. Mereka hanya bisa merasakan bahwa energi yang mengalir di udara sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Bahan obat di sekitar stadion bahkan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kuning layu. Energi mereka telah disedot dengan paksa. Memurnikan pil misterius tingkat 9 pada dasarnya dapat digambarkan sebagai manusia yang menciptakan objek ilahi. Energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat besar, cukup untuk mengejutkan banyak elit Dou Sheng. Pernah dicatat dalam buku-buku kuno bahwa dimanapun pil misterius tingkat 9 lahir selama zaman kuno,
segala sesuatu dalam radius 5 km akan menjadi mandul karena semua energi telah diserap oleh pil obat. Kebutuhan energi ini adalah alasan mengapa pil misterius tingkat 9 akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan saat ia lahir. Tentu saja, masih ada kesulitan jika ingin mencapai level leluhur dari menara pil kecil. Pembentukan leluhur sebagian karena keberuntungan. Selain itu, pil itu telah menyatu dengan jiwa pemiliknya ketika telah terbentuk, mengakibatkan leluhur menara pil mengalami transformasi. Setelah ribuan tahun pelatihan, akhirnya mencapai tahap saat ini. Biasanya, nenek moyang dianggap sebagai keberadaan yang benar-benar unik. Meskipun anggota klan Yao merasakan sakit hati karena ramuan obat yang telah berubah menjadi kekuningan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa tetua klan Yao dengan cepat turun tangan dan buru-buru menempatkan beberapa segel di bidang obat yang lebih berharga di sekitar gunung obat. Jika tidak, gunung obat ini akan menjadi tandus setelah kompetisi selesai. Makan tanpa henti berlanjut selama total 3 hari. Pada siang hari ketiga, semua orang tiba-tiba merasakan siulan tanpa henti di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Mereka mengangkat kepala dan melihat 4 tornado besar menghilang dengan tenang. Kuali api setinggi 4.000 kaki melayang di langit. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan menyebar secara samar dari mereka. Riak itu bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan 3 lainnya tampak sangat serius. Jika energi itu meledak, mereka setidaknya akan terluka parah jika mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Semua energi dalam radius 5.000 km telah diserap. Yao dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah. Diperlukan setidaknya beberapa bulan agar Medicine Mountain dapat memulihkan kekayaannya. Tidak ada cukup energi di tempat ini, penyempurnaan pil gagal. Banyak sesepuh dari klan Yao merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Bentuk embrio dari pil obat di dalam kuali obat dari 4 sosok di langit hanya setengah lengkap, tapi energi alam di sekitarnya dalam radius 5.000 km semuanya telah diserap. Tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung perbaikan pil mereka. Negara surgawi sempurna hanya mengizinkan mereka berempat mengendalikan energi alam dalam radius 5.000 km. Tentu saja, jika jiwa mereka telah maju ke di state yang legendaris, segalanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, seseorang akan dapat mengontrol energi dimanapun persepsi spiritual seseorang dapat mencapai untuk digunakan sendiri. Ada desas-desus bahwa selama zaman kuno, para ahli terakhir, yang jiwanya telah maju ke di state yang legendaris, dapat mengendalikan hampir setengah dari energi central plane dengan pikiran mereka. Hanya memikirkan level ini membuat seseorang merasa takut. Kelopak mata Xiao Yan dan 3 lainnya di langit terbuka saat ini. Mereka melihat pil obat embrionik yang setengah jadi di dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat terus menarik energi dari sekitarnya, hanya duki mereka sendiri tidak cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sepertinya tidak ada yang bisa berhasil kali ini, Penatua Wan Huo tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Hei, itu mungkin tidak benar. Kata-kata Penatua Wan Huo baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Huzi di kejauhan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Akhirnya, tangannya dengan kejam membanting kuali api di depannya. 3 kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam yang berputar dengan sangat cepat di udara di atas kuali api. Kekuatan melahap yang menakutkan melonjak. Energi besar dan kuat yang diserap oleh kuali api milik 3 orang lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang tertelan paksa oleh lubang hitam. Hun Huzi, beraninya kamu! Ekspresi ketiganya segera menjadi suram saat melihat energi mereka tersedot. Mereka tidak mengira Hun Huzi ini seberani ini. Dia telah menargetkan mereka secara langsung. Orang tua Shen Nong dan Penatua Wan Huo dengan marah berteriak.
Api roh kehidupan dan 9 api angin tenang segera menyapu dan bertabrakan dengan kejam dengan lubang hitam, tetapi serangan tiba-tiba ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan kecepatan yang meningkat. Kekuatan melahap meletus dan menelan kedua api surgawi mereka. Ekspresi Pak Tua Shen Nong dan Penatua Wan Huo segera menjadi jelek setelah melihat bahwa penghalang mereka sia-sia. Life Spirit Flame mungkin memiliki peringkat yang cukup tinggi, tapi itu lebih terkenal karena kemampuannya yang membantu. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin Life Spirit Flame cocok dengan Nihility Devouring Flame. 9 api angin tenang hanya menduduki peringkat ke-10. Sangat sulit bagi nyala api ini untuk membuat celah antara itu dan Nihility Devouring Flame. Haha, kalian berdua benar-benar ingin menghentikan Nihility Devouring Flame saya dengan jenis api surgawi ini. Anda pasti sedang bermimpi. Hun Huzi tertawa keras, tapi tawanya baru saja terdengar saat ekspresinya berubah. Matanya buru-buru beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiaoyan. Dia melihat pancaran api keluar dari kuali api itu. Setelah itu, bayi itu berubah menjadi api. Bayi api itu memperlihatkan ekspresi jijik saat dia melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda melonjak dan melilit lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius saat bertemu dengan api merah muda. Nihility Devouring Flame memiliki kekuatan melahap sementara api lotus pemurnian iblis memiliki kekuatan pemurnian. Meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, api teratai setan pemurnian di tangan Xiao yang tidak hanya memiliki roh api surgawi, itu juga api esensi asli. Di sisi lain, Hun Huzi hanya mengendalikan nyala api benih. Ini mungkin bukan api benih biasa, tetapi jelas bahwa itu tidak dapat bersaing dengan api teratai setan pemurnian yang telah diubah oleh Little Yi. Hun Huzi, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan menerima energi di dalam api surgawi ini. Xiao yang sedikit tersenyum. Dia memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya melonjak di dalam kuali api dan pil obat embrio menjadi lebih padat. Bocah ini. Ekspresi Hun Huzi merosot saat dia duduk di kejauhan. Dia tidak berharap tidak hanya tidak dapat melahap energi apapun, dia juga kehilangan sedikit energi untuk nyala api benihnya. Setelah menderita kerugian seperti itu, dia hanya bisa berhenti menargetkan Xiaoyan. Meskipun api benih Nihility Devouring Flame sulit untuk ditangani oleh Pak Tua Shen Nong dan Penatua Wan Huo, itu jelas jauh dari cukup untuk berurusan dengan api teratai setan pemurnian Xiaoyan. HMPH, kamu tidak akan bisa tetap senang lama. Mata Hun Huzi berkedip saat dia tertawa terbahak-bahak. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan lubang hitam yang melahap energi dari kuali Pak Tua Shen Nong dan Penatua Wan Huo tiba-tiba mulai melahap lebih banyak. Dengan meningkatnya jumlah energi yang masuk, pil obat embrioniknya menjadi lebih cerah. Menurut kecepatan ini, itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Segera, sukacita melintas di wajah Hun Huzi saat dia melihatnya menguat. Namun, saat kegembiraan muncul, nyala api merah muda tiba-tiba menyerbu. Itu berubah menjadi bayi api yang berdiri di kuali apinya. Bayi itu meringkuk dengan jijik. Setelah itu, dia membanting telapak tangannya ke penutup kuali dan kemudian meraih pil embrio di depan mata tertegun Hun Huzi sebelum melarikan diri sebagai asap. Anda mencari kematian. Kebodohan berlanjut sesaat sebelum raungan marah Hun Huzi tiba-tiba berdesir di langit. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.